Halo semua, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kali ini kita akan masuk pada unit kompetensi berikutnya, yaitu unit kompetensi menggunakan alat ukur refrigerasi dan tata udara. Unit kompetensi ini merupakan unit kompetensi dalam rangkaian pelatihan teknisi AC residensial yang sedang kita laksanakan, dan ini merupakan unit kompetensi yang akan mempelajari tentang bagaimana penggunaan alat ukur pada pekerjaan refrigerasi dan tata udara. Pada sesi pembelajaran ini kita akan membaginya menjadi 4 sesi. Yang pertama adalah persiapan alat ukur. Pada sesi ini kita akan belajar tentang persiapan penggunaan alat ukur pada pekerjaan refrigerasi dan tata udara. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Tujuan dan manfaat dalam sesi pembelajaran kali ini adalah tujuannya setelah selesai pembelajaran sesi ini, diharapkan peserta dapat mengetahui persiapan alat ukur pada pekerjaan refrigerasi dan tata udara, serta memberikan manfaat kepada peserta agar peserta mampu mempersiapkan alat ukur dan pada pekerjaan refrigerasi dan tata udara. Oke, kita lanjut pada pembahasan mengenai alat ukur. Apa itu yang disebut alat ukur? Alat ukur itu merupakan suatu benda atau suatu alat yang berfungsi untuk mengukur sebuah benda atau sebuah objek. Jadi ketika kita ingin mengukur sesuatu, kita membutuhkan alat ukur. Kemudian apa saja sih yang biasa diukur ya? Dalam kehidupan sehari-hari kita itu biasa mengukur apa saja? Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang paling umum dan paling sering mungkin kita laksanakan adalah mengukur misalnya berat, kemudian panjang. Nah, kemudian mungkin kalau di dokter atau perawat itu mengukur suhu pasien ya. Kemudian ada mengukur waktu, lalu mengukur intensitas cahaya. Nah, sesuatu yang bisa kita ukur ini kita bisa hitung dan kita bisa sebut dengan besaran ya. Jadi besaran berat, besaran suhu, besaran panjang, intensitas cahaya, waktu. Nah, itu kita sebut sebagai besaran. Sedangkan dalam misalnya kita mengukur besaran berat ya, itu kan biasanya 1 kilogram, 2 kilogram, atau 1 gram, 1 kuintal, 1 ton, dan seterusnya. Kemudian kalau panjang ada meter, kilometer, sentimeter, desimeter, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan satuan. Satuan itu adalah acuan yang digunakan untuk mengukur besaran. Ya, jadi misalnya berat itu satuannya apa? Satuannya kilogram atau gram. Nah, seperti itu. Lalu waktu, satuannya ada detik, menit, jam. Nah, jadi kita bisa tahu berapa sih sebenarnya, berapa kilogram berat dari sebuah beras dalam 1 karung. Nah, seperti itu. Oke, kemudian besaran-besaran tadi diukurnya menggunakan apa? Nah, mengukur besaran-besaran tadi menggunakan yang disebut alat ukur. Nah, alat ukurnya apa saja? Misalnya, pada berat kita mengukur dengan timbangan, ya kan? Beras dalam 1 karung kita timbang. Nah, itu kita sedang mengukur berat. Lalu panjang kita bisa gunakan meteran atau penggaris. Lalu ada
suhu ya, untuk mengetahui suhu pasien. Nah, kita bisa menggunakan termometer seperti itu. Kemudian mengukur waktu, kita bisa gunakan jam atau stopwatch. Nah, seperti itu. Lalu mengukur intensitas cahaya, kita gunakan luxmeter. Nah, itu semua adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tiap besaran ya, berbeda-beda ya. Lalu pada pekerjaan AC ini, pada pekerjaan kita, ini apa saja sih yang diukur? Nah, pada pekerjaan AC, sebagaimana kita tahu bahwa AC itu adalah peralatan elektronik ya, peralatan yang bekerja menggunakan energi listrik. Maka dari itu, yang pertama kita ukur adalah listrik ya, tentu saja. Di sini besaran listrik ini hal atau sesuatu yang harus kita ukur. Kemudian suhunya, suhu. Nah, kita mengukur suhu karena apa? Karena kita menggunakan AC itu kan untuk mencari suhu yang kita inginkan. Nah, maka suhu itu harus kita ukur. Lalu tekanan. Nah, tekanan ini apa? Terkait dengan tekanan udara. Tekanan udara kenapa kok kita ukur? Karena pada AC itu tidak lepas dari prinsip kerja dari tekanan udara. Jadi akan berkaitan. Lalu berat, ya, berat ini bisa kita ukur juga nanti terkait dengan di pekerjaan kita. Lalu panjang, tentu saja panjang nanti akan kita ukur untuk misalnya menentukan panjang pemipaan dan sebagainya. Oke, lalu kenapa sih alat ukur ini kok penting bagi teknisi AC seperti kita? Nah, kenapa alat ukur itu penting? Karena dengan alat ukur itu kita bisa menentukan apakah AC yang kita pasang atau AC yang kita perbaiki atau AC yang kita lakukan maintenance itu kinerjanya atau kerjanya itu sudah sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan standar. Nah, bagaimana kita tahu kerjanya itu sudah sesuai atau belum ya? Dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur itu. Maka memiliki dan bisa menggunakan alat ukur dan bisa membacanya itu suatu hal atau suatu skill ya yang harus dimiliki wajib oleh seluruh teknisi AC ya. Jadi harus bisa nih. Kemudian kita lanjut, pada proses pengukuran itu ada 3 unsur penting yang harus kita cermati ya. Pertama, yaitu alat ukur yang digunakan. Tentu saja ini penting karena apa? Kalau alat ukur yang kita gunakan itu rusak atau mungkin error, nah maka hasil pengukuran akan menjadi tidak tepat sehingga apa yang kita ukur itu tidak valid. Nah, jadi kinerja yang kita butuhkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Maka alat ukur ini penting diperhatikan ya. Jadi misalnya kita mau mengukur sebatang balok kayu ya, ada sebuah balok kayu, kita mau mengukurnya panjangnya balok kayu itu berapa. Nah, kita punya penggaris tetapi tulisan di penggarisan tersebut sudah buram atau sudah hilang ya tulisannya itu. Nah, maka ini nanti akan mempengaruhi terhadap hasil pembacaan. Jadi angkanya tidak akan terlihat dan itu akan mempengaruhi hasil pembacaan. Maka alat ukur ini penting untuk diperhatikan apakah berfungsi atau tidak. Kedua, orang yang melakukan pengukuran. Nah, ini merupakan unsur penting kedua yang harus kita perhatikan. Jadi orang yang melakukan pengukuran ini harus mengerti bagaimana cara membaca alat ukurnya, bagaimana cara mengoperasikan alat ukurnya, bagaimana cara mengkalibrasi, mungkin bagaimana cara kalau mempersiapkan alat ukurnya bagaimana. Nah, tentu saja misalnya sebatang balok kayu tadi diukur
oleh dua orang yang berbeda, satunya anak SMA, satunya anak TK. Nah, tentu kita sebagai orang yang minta diukur kan tentu akan lebih valid yang mengukur itu anak SMA. Karena apa? Karena yang anak SMA tentu memiliki lebih banyak ilmu ya, maksudnya sudah punya ilmu tentang pengukurannya itu, sedangkan anak TK kan belum. Nah, seperti itu. Jadi orang yang melakukan pengukuran ini penting juga. Ketiga, unsur penting yang ketiga adalah cara melaksanakan pengukuran. Nah, ini juga merupakan unsur yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Misalnya tadi ternyata anak SMA yang melaksanakan pengukuran tadi, cara mengukurnya salah. Misalnya mengukur sebatang balok kayu tadi harusnya diukur dari pinggir ke pinggir ya. Tetapi anak SMA tadi mengukurnya agak ke tengah. Nah, seperti itu kan caranya salah. Nah, jadi cara melaksanakan pengukuran ini nanti juga akan berpengaruh terhadap validitas hasil pengukurannya. Maka 3 unsur ini penting untuk diperhatikan dalam proses pengukuran. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke persiapan alat ukur. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengukuran, tentu kita harus mempersiapkan alat ukurnya. Pertama adalah kita harus memeriksa alat ukurnya tadi ya. Jadi apakah alat ukur itu ada kerusakan atau mungkin error atau kecacatan. Nah, itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menggunakan alat ukur yang sudah rusak. Kedua, kemudian cek power alat ukur atau kondisi baterainya ya. Karena kebanyakan alat ukur elektronik itu biasanya menggunakan energi dari baterai. Maka kondisi baterainya ini harus kita periksa. Lalu lakukan kalibrasi ya. Jadi terkadang alat ukur itu mengalami error karena dia tidak pernah dilakukan kalibrasi ya. Jadi kalibrasi itu menyetel ulang, menera ulang alat ukur pada kondisi nolnya ya. Kemudian perhatikan skala yang dikalibrasi ya. Ini masih terkait. Kemudian coba setelah dikalibrasi ya, coba kita ukur pada komponen atau benda ya. Jadi setelah kita kalibrasi atau setelah kita periksa, kita coba dulu untuk melakukan pengukuran apakah bisa atau tidak, seperti itu. Jadi itu adalah tahap persiapan alat ukur. Selanjutnya, pada pemeliharaan alat ukur ini ada beberapa hal yang harus dilakukan dan jangan sampai kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah alat ukur itu harus kita bersihkan ya, kita rawat secara berkala. Ya, semprot bagian yang kotor dengan cairan khusus elektronik ya, jangan menggunakan air. Ya, boleh disikat dengan kuas secara perlahan. Kemudian matikan power alat ukur sebelum disimpan. Jadi kalau sebelum nyimpan itu alat ukurnya dimatikan, jangan sampai dibiarkan dalam kondisi menyala. Kemudian jika mau disimpan dalam waktu yang lama, ini lebih baik baterai dilepaskan ya, agar tidak boros dan tidak merusak alat ukur. Kemudian yang tidak boleh dilakukan pada pemeliharaan alat ukur yaitu mencuci alat ukur dengan air ya tentu saja, kemudian apalagi air tersebut dicampur dengan sabun dan dibiarkan masuk ke dalam alat ukur ya. Tentu barang elektronik ketika terkena air nanti akan bisa menjadi rusak. Kemudian kalau disimpan, hendak disimpan itu jangan ditumpuk dengan barang yang berat. Misalnya ditumpuk dengan barang berat seperti palu atau sesuatu yang berat seperti itu, jangan kita tumpuk seperti itu, karena itu nanti akan menyebabkan kerusakan. Misalnya kita punya sebuah penggaris waterpass ya, misalnya katakanlah seperti waterpass ya, itu kan untuk mengukur kerataan. Kemudian kita simpan, pada penyimpanannya kita tumpuk-tumpuk dengan benda yang berat, maka kita nggak tahu nih kondisinya dia menyebabkan waterpass tersebut melengkung ya. Karena waterpassnya melengkung sehingga ketika nanti digunakan untuk pengukuran hasilnya tidak akan valid seperti itu ya. Nah, ini adalah
pada pemeliharaan alat ukur, hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Kita lanjutkan pada sesi kedua. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai alat ukur besaran listrik pada pekerjaan refrigerasi dan tata udara. Kalau sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu besaran, kemudian satuan, kemudian besaran apa saja yang kita ukur pada pekerjaan refrigerasi. Nah, sekarang kita lebih spesifik pada alat ukur besaran listriknya, ya. Jadi alat ukurnya yang kita gunakan untuk mengukur besaran listrik pada pekerjaan refrigerasi dan tata udara. Nah, mengapa kita perlu mengukur besaran listrik? Karena sebagaimana kita tahu, AC itu adalah suatu perangkat elektronik ya, yang bekerja menggunakan tenaga listrik untuk menghasilkan dingin atau udara yang kita inginkan ya. Jadi dia bekerja menggunakan energi listrik. Maka dari itu besaran listrik ini merupakan sebuah parameter yang harus kita ukur untuk mengetahui apakah AC yang kita pasang atau kita perbaiki atau kita maintenance itu performanya itu sesuai dengan ketentuan atau standar. Nah, ini penting untuk kita lakukan ya, pengukuran besaran listrik ini. Nah, besaran listrik yang ada pada pekerjaan AC itu antara lain ada tegangan atau voltase ya, kemudian arus atau arus listrik, kemudian hambatan atau resistansi, kemudian ada hambatan isolasi dan juga kapasitansi. Nah, ini adalah contoh besaran dan satuan pada kelistrikan ya. Pada besaran listrik itu ada mulai dari tegangan, kemudian arus listrik, hambatan, konduksi, kapasitansi hingga energi. Nah, di situ dalam bahasa Inggrisnya juga ada misalnya tegangan itu voltase, arus listrik itu current, hambatan itu resistance. Kemudian singkatannya secara internasional juga sudah tertampil pada slide presentasi ya. Kemudian di sini juga ada satuannya ya, satuannya apa saja, kemudian simbol satuannya itu apa ya, misalnya tegangan itu satuannya volt, simbolnya V. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada 4 besaran yang diberikan huruf tebal ya, dicetak secara tebal, itu ada tegangan, arus, hambatan, dan kapasitansi. Nah, ini adalah 4 besaran yang perlu kita perhatikan ya, sedangkan yang lain ini sebagai pengetahuan saja, tetapi yang 4 ini harus kita perhatikan betul-betul karena ini nanti akan berkaitan dengan pekerjaan kita secara langsung ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari nameplate atau label yang biasa kita temui di suatu peralatan elektronik ya. Nah, ini contohnya, ini adalah label dari sebuah peralatan elektronik. Nah, ini sebuah laptop ya, ini sebuah laptop. Kemudian ini ada peralatan elektronik lampu ya ini ya. Nah, ini contohnya nih yang di sini yang terbaca adalah voltasenya berapa, ampernya berapa. Nah, ini kita harus bisa membaca seperti ini. Ini contohnya tegangannya atau voltasenya 230 atau 115 volt. Kemudian ampernya berapa? Kalau 230 itu ampernya 10 ampere. Kalau voltasenya 115 maka ampernya adalah 20 ya, 20 ampere. Nah, ini contoh yang lain ya, ini ada 24 volt. Nah, ini ada contoh lagi.
Contoh membacanya ya, misalnya sebuah laptop atau PC ya memiliki input tegangan 100 hingga 240 volt. Nah, ini ada gambar simbol apa kayak bendera ini ya, nanti akan kita jelaskan di belakang. Kemudian arusnya adalah 10,1 ampere. Nah, ini ada frekuensi juga. Kemudian outputnya berapa? Outputnya adalah plus 12 volt. Nah, ini ada simbol seperti ini juga, nanti akan kita jelaskan. Kemudian arusnya berapa? Arus output yaitu 57,3 ampere. Nah, seperti ini ya. Ini kita harus bisa membaca karena kita nanti tidak akan lepas dari label-label seperti ini. Kemudian alat ukurnya apa yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran itu tadi? Nah, ini kita kelompokkan menjadi dua ya. Pertama, kita untuk mengukur kelompok tegangan, arus listrik, hambatan atau resistansi, kemudian kapasitansi. Nah, ini kita bisa menggunakan ini ya, multimeter ini ya, kelompok ini ya, multimeter. Ya, kita sebut sebagai multimeter atau multitester atau avometer. Nah, ini kita bisa kelompokkan menjadi dua ya, bagi menjadi dua. Yang pertama ada ini ya, multimeter atau avometer ini ya, yang saya lingkari warna hijau. Kemudian ini disebut dengan tang ampere atau klammeter ya, atau klemmeter atau tang ampere atau klem ampere juga bisa. Nah, kemudian di kelompok yang berikutnya untuk mengukur hambatan atau tahanan isolasi, kita biasa menggunakan ini ya, insulation tester atau Megger atau megaometer. Nah, ini bentuknya seperti ini. Tetapi di pasaran mungkin ada yang berbentuk lain. Nah, nanti silakan para peserta mencari referensi yang lain, tidak apa-apa. Pada kelompok pertama yaitu multimeter dan tang ampere, kita amati terlebih dahulu perbedaannya ya. Pertama, alat ukur ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan, arus, hambatan, dan kapasitansi ya. Nah, ini ketiga alat ini biasanya bisa kita gunakan untuk mengukur 4 besaran ini. Namun catatan untuk mengukur kapasitansi ya, mengukur kapasitansi itu tergantung merek dan tipe alatnya ya. Jadi tidak semua bisa ya, tergantung merek dan tipe alatnya ya. Kemudian peralatan ini biasa menggunakan baterai ya, biasanya menggunakan baterai sebagai dayanya ya. Untuk menghidupkan peralatan ukur ini kita gunakan baterai. Perbedaannya antara multimeter atau multitester ini dengan tang ampere ini adalah adanya ini ya, adanya jepit di ujungnya. Nah, jepit ini kita gunakan sebagai penjepit khusus ya, memiliki fungsi khusus untuk menjepit kabel, karena ini nanti akan memiliki fungsi khusus untuk mengukur arus. Tapi apakah multimeter ini nggak bisa digunakan untuk mengukur arus? Nah, ini ya bisa saja, tetapi nanti perlakuannya berbeda dengan apabila kita menggunakan tang ampere ini. Selanjutnya persamaannya berikutnya adalah di sini memiliki display ya, atau penunjuk hasil pengukuran ya. Pada ketiga alat ini memiliki display untuk menunjukkan hasil dari pengukuran yang sudah dilakukan. Nah, ini yang berwarna hitam ini yang membedakan dengan yang kedua temannya yang berwarna kuning ini adalah yang hitam ini adalah analog ya. Dia di sini masih menggunakan jarum ini. Para peserta bisa mengamati di sini menggunakan jarum. Ya, ini menunjukkan bahwa dia adalah multimeter analog. Ya, bedanya hanya di situ saja. Kalau yang analog menggunakan jarum, sedangkan yang digital itu sudah menunjukkan displaynya, angkanya secara langsung ya. Nah, ini harus dipahami ya. Selanjutnya ada bagian yang disebut sebagai selektor. Nah, ini nanti
selektor ini kita gunakan untuk memilih kita mau mengukur apa? Mengukur tegangan kah? Mengukur hambatan kah? Mengukur kapasitansi kah? Atau mengukur arus? Nah, ini selektor ini nanti yang akan kita gunakan. Selanjutnya, biasanya di selektor ini juga terdapat ini ya, tombol on off-nya itu jadi satu dengan selektor ini. Misalnya ini contoh ya. Di sini tombol on off-nya ada di sini. Kemudian pada tang ampere ini on off-nya juga ada di sini. Jadi ketika kita putar selektor ke arah ini on off ini, maka alat ini nanti bisa hidup atau nyala ya, hidup atau mati sesuai dengan yang kita inginkan ya. Atau juga kadang itu ada satu tombol khusus, misalnya contoh di sini itu tombol on off-nya ya. Jadi tergantung dari merek alat tersebut ya. Selanjutnya ada lubang probe ya. Lubang probe ini adalah lubang yang digunakan untuk meletakkan atau menghubungkan probe pengukur ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pengukuran itu nanti kita meletakkan seperti jarum atau tusuk ya. Probe itu ke lubang ini digunakan untuk mengukur ya. Nah, seperti ini adalah bentuk probe-nya ya, atau jarum ukurnya ya. Selanjutnya kita masuk pada bagian selektor pada peralatan multimeter atau tang ampere ya. Nah, ini peserta di sini harus memahami dan harus mengerti bagaimana cara memilih pada bagian selektor ini untuk mengukur besaran yang diinginkan. Misalnya mengukur hambatan, arus, tegangan maupun kapasitansi, semuanya nanti akan ditentukan pada pemilihan pada selektor ini. Contoh pada bagian ini, pada grup ini kita gunakan untuk mengukur hambatan atau resistansi. Bagaimana kita tahu? Biasanya resistansi itu disimbolkan dengan tapal kuda ini ya, atau ohm ya. Atau satuannya ditulis seperti ini, ohm. Nah, berarti ketika kita memilih selektor ke bagian sini, berarti kita sedang mengukur hambatan atau resistansi. Selanjutnya, pada bagian kiri bawah ya, di sini kita ini akan digunakan untuk mengukur arus ya. Bagaimana kita tahu? Karena di situ ada simbol A ya, atau ampere atau satuan arus. Nah, di situ ada satuannya dalam bentuk A atau mungkin MA ini ya. MA itu adalah miliampere ya. Berarti lebih kecil lagi ya. Kemudian di sini juga ada mikroampere ya. Nah, yang jelas di sini bagian ini apabila kita arahkan probe ke bagian kelompok ini, maka kita sedang mengukur arus. Kemudian pada kelompok ketiga di sini berarti kita sedang mengukur tegangan. Bagaimana kita tahu? Di situ ada simbol V ya. V tadi adalah simbol dari tegangan atau satuannya volt ya. Nah, ini apabila probe kita arahkan di daerah sini, berarti kita sedang mengukur tegangan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah perbedaan dari ada simbol garis ini ya, pada tegangan ini ya, simbol garis ini dan gambar bendera ini apa? Nah, ini adalah yang membedakan antara tegangan itu jenisnya DC ya, direct current, atau AC ya, alternating current atau arus bolak-balik. Nah, ini nanti juga harus menjadi kunci atau titik perhatian pada saat peserta nanti melakukan praktek menggunakan alat ukur ini. Apakah yang akan kita ukur ini tegangan DC atau AC? Nah, ini harus diperhatikan betul-betul. Karena apabila salah memilih selektor, kemudian kita tidak sengaja mengukur besaran yang salah ya, tidak sesuai dengan spesifikasinya,
itu nanti akan bisa menyebabkan kerusakan pada alat ukur. Ya, jadi di sini perlu diperhatikan betul-betul oleh peserta pelatihan bahwa memilih selektor pada pengukuran ini wajib diperhatikan dan wajib betul ya. Oke, selanjutnya itu tadi adalah salah satu contoh. Nah, ini di perangkat lain atau di alat ukur lain itu ternyata memiliki simbol yang berbeda. Jadi teman-teman atau para peserta ini jangan sampai bingung ya, karena prinsipnya sama saja, mungkin yang membedakan nanti hanya di simbolnya saja. Nah, maka dari itu para peserta harus hafal dan harus tahu nih. Contoh, di sini ada simbol yang berbeda ya. Ini berarti kita untuk mengukur tegangan ya, karena di situ V kan simbolnya. Tapi kok ada dua V-nya? Berarti yang ini bendera ya, ini bendera, ini adalah garis lurus dan garis putus. Berarti yang atas itu untuk mengukur tegangan AC ya. Sedangkan yang lurus ini adalah tegangan DC. Kemudian ini ada, lah ini Pak, ini ada bendera, kemudian di sini ada putus Pak, ada garis Pak. Ini berarti ketika kita pilih selektor ke arah sini ya, berarti kita bisa gunakan untuk AC atau DC ya. Kemudian ini jelas ya, ini adalah untuk mengukur simbol resistansi atau hambatan ya. Nah ini Pak, ini arusnya kok ada dua juga Pak. Berarti ini untuk arus DC ya, sedangkan ini yang bendera ini untuk arus AC. Oke. Kemudian ada mungkin fungsi lain ya, fungsi lain di sini seperti ini untuk mengukur dioda. Nah ini baru ya, ini adalah untuk mengukur kapasitansi, simbolnya seperti ini biasanya ya. Nah berarti kalau ada di alat ukurnya ada simbol ini, berarti dia bisa digunakan untuk mengukur kapasitansi seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa kapasitansi itu mengukurnya itu tergantung dari merek alat ukur itu ya, merek dan tipenya ya. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Nah kemudian yang seperti ini ya, berarti ini kita mengukur apa? Ini berarti tegangan DC ya. Berarti kita mengukur tegangan DC yang seperti ini tadi, garis putus-putus ini ya. Kalau ini Pak, kalau yang ini berarti kita mengukur apa? Tegangan AC ya. Nah, sedangkan yang ini kita mengukur apa kira-kira? Di sini kita mengukur resistansi karena ini ada simbol tapal kudanya ya. Kemudian ini untuk mengukur apa? Nah, ini di sini kita mengukur arus ya. Yaitu karena di sini ada simbol A ya. Arus apa Pak? Arus DC ya, karena di sini ada tulisan DC. Oke. Terkadang terdapat perbedaan pada selektor. Nah, di sini bisa dilihat di selektornya itu terdapat angka-angka ya, mulai dari 0,5, 2,5, 10, 50 dan seterusnya sampai 1000 ini. Nah, ini terdapat angka-angka. Ini digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk menentukan skala atau batas pengukuran ya. Jadi kita hendak mengukur tegangan hingga 1000 volt ya. Nah, kita bisa meletakkan atau memposisikan selektor pada posisi ini 1000 ini ya. Sedangkan ada juga yang nggak ada angka-angkanya, dia lebih simpel, dia ditunjukkan dengan simbol-simbol saja seperti ini ya. Ini simbol tegangan DC, simbol tegangan AC, kemudian ada simbol arus AC maupun DC. Nah seperti ini ya. Ini fungsinya untuk apa? Dia lebih simpel dan tidak ada pilihan skala angka. Karena apa? Karena dia displaynya itu pengukurannya sudah disesuaikan, auto adjust ya, auto menyesuaikan. Jadi tidak perlu kita pilih batasan pengukurannya.
Nah, ini ada contoh simbol-simbol juga yang harus kita pahami ya, peserta pelatihan. Ini silahkan di foto maupun screen capture ya, untuk sebagai pengingat ya, karena ini penting. Kita tidak boleh salah memilih meletakkan selektor ketika kita hendak mengukur besaran listrik ya. Jadi ketika kita mau mengukur tegangan AC ya, tegangan bolak-balik ya, kita harus menggunakan simbol yang seperti ini, atau biasanya ACV gitu ya, ACV. Nah ini harus teliti para peserta pelatihan. Selanjutnya kita masuk kepada alat untuk mengukur isolasi, hambatan isolasi, yaitu kita menggunakan insulation tester atau Megger atau megaometer ya. Ini digunakan untuk mengukur tahanan isolasi pada perangkat listrik ya. Perangkat ini biasa menggunakan baterai ya sebagai sumber dayanya ya. Nah, ini sama ya, dia memiliki display, kemudian ada selektornya juga, kemudian ada lubang probe-nya juga ya. Ini mirip dengan multimeter, tapi bentuknya sudah berbeda ya. Selanjutnya kita akan simak beberapa alat ukur kelistrikan yang akan kita gunakan pada kegiatan praktek kali ini. Silahkan disimak. Berikut adalah beberapa contoh multimeter atau multitester baik digital maupun analog yang akan kita gunakan pada praktek menggunakan alat ukur. Seperti ini. Di sini bisa diperhatikan selektor, bentuk selektor dan simbol-simbol yang ada pada selektor ini. Di sini ada untuk mengukur tegangan DC, kemudian tegangan AC, kemudian di sini arus arus DC ya. Lalu juga untuk mengukur tahanan, dan di sini tidak tersedia untuk mengukur kapasitor atau kapasitansi. Baik, selanjutnya ada model yang lain juga. Seperti ini ada untuk mengukur tegangan AC, kemudian tegangan DC, juga untuk mengukur resistansi, kemudian untuk mengukur ini ya arus DC ya, ini tersedia. Selanjutnya ada tang ampere ya, ini adalah tang ampere atau clamp ampere atau clamp meter ya. Di sini dia bisa digunakan untuk mengukur tegangan ya, ini VDC, kemudian tegangan AC, ini arus AC ya, dari skalanya 20 ampere hingga 400 ampere AC. Lalu ini juga terkadang untuk mengukur hambatan atau resistansi tidak dituliskan simbolnya atau gambar tapal kuda ya, tapi di sini ada tulisan contohnya seperti ini 200K. Ini menunjukkan bahwa kalau kita pilih selektor ke sini, ini digunakan untuk mengukur hambatan atau resistansi. Nah, ini ditunjukkan pada display ya, ini ada simbol tapal kuda, berarti ini untuk mengukur hambatan. Dan ini tidak ada fungsi untuk mengukur kapasitansi. Lalu kita punya tang ampere juga ya, yang lain, model yang lain dari merek yang lain juga. Di sini untuk mengukur arus hingga 400 ampere, kemudian arus AC hingga 600 ampere. Kemudian ini ya, kita bisa lihat untuk mengukur tegangan baik AC maupun DC ya, nanti kita bisa memilih ya. Nah, ini ada fungsi khusus ya, dia untuk mengukur suhu ya, derajat Celcius. Kemudian ini untuk mengukur hambatan.
Nah, di sini dia dilengkapi dengan fungsi mengukur kapasitansi atau kapasitor ya. Ini ada simbolnya. Kemudian kita juga punya multimeter yang model analog. Nah, ini multimeter analog ini dia dilengkapi ditunjukkan dengan ini ya, displaynya atau untuk menunjukkan hasil pengukuran dia dengan model jarum seperti ini ya. Kemudian pada selektornya kita bisa lihat untuk mengukur hambatan ya, hambatan atau resistansi. Ini untuk mengukur tegangan AC ya, ACV simbolnya. Kemudian ini tegangan DC. Lalu di sini dia bisa digunakan untuk mengukur arus DC ya, tetapi dia ordernya hanya mili. Jadi arus yang kecil saja. Biasanya untuk peralatan elektronik ya. Baik, ini adalah peralatan-peralatan ukur yang akan kita gunakan pada praktek kita pada materi kali ini.